dalam kasih setiamu, Yesusku, kau layak Shalom, perkenalkan nama saya Selviano Kalimar Paung. Saya salah satu mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Saya dari grup E semester 3 Prodi Pendidikan Agama Kristen dengan NIM 2001101185. Tujuan saya untuk membuat video ini memenuhi tugas mata kuliah sejarah gereja yang dibawakan Ibu Rawatri Sitanggang SPD. Di sini di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang periodisasi sejarah gereja umum. Yang pertama, kita mulai dari arti kata periodisasi, yaitu periodisasi adalah pembawakan waktu atau peristiwa menurut zaman. Dan yang kedua, sedangkan arti kata sejarah adalah peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Dan yang ketiga, arti dari kata gereja. Gereja adalah perkumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang yang membawa keselamatan. Jadi berbicara tentang periodisasi sejarah gereja pada umum yang menceritakan tentang peristiwa dan kejadian yang terjadi dalam sejarah gereja pada masa waktu pemerintahan Romawi. Ada juga periode sejarah gereja yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama gereja kuno, yaitu tahun 30 sampai 590, dan yang kedua abad pertengahan pada tahun 590 sampai 1492, dan yang ketiga itu di zaman baru, yaitu tahun 1942 sampai 1517. Dan kita mulai dari kata yang pertama, yaitu gereja kuno. Gereja kuno tahun 30 sampai 590. Dalam periode ini gereja sudah mulai timbul dan berkembang. Pertama, diletakkan di atas dasar organisasi tata ibadah dan acara-acara gereja, terkhususnya Trinitas dan Kritologia. Dan yang kedua, sejarah grafis periode ini berada dalam wilayah kekisaran Romawi. Dan yang ketiga adalah kebudayaan di mana gereja lahir dan berkembang, yaitu kebudayaan Yunani yang tersebar ke seluruh wilayah kisaran Romawi. Abad yang kedua adalah abad pertengahan, yaitu tahun 590 sampai 1492. Yaitu pertama itu awal abad pertengahan, yaitu tahun 590 sampai 910. Pada abad ini agama Kristen sudah mulai tersebar, tetapi masih terancam oleh persekutuan Islam. Tetapi Injil terus disebarkan oleh Paulus, Geregius Agung, dan suku-suku di Jerman di Eropa Timur. Yang kedua adalah abad pertengahan yang juga, yaitu tahun 910 sampai kurang lebih 1300. Pada abad ini ditandai oleh reformasi atau pembaruan. Yang ketiga adalah akhir abad pertengahan, yaitu kurang lebih 1300 sampai 1492. Di akhir abad ini meski sudah ditandai akhir reformasi, tetapi saja masih terjadi pemecahan. Oleh karena terpecahan antara kepaulusan, dan oleh karena dicari adalah kuasa dan pengaruh. Dan yang ketiga adalah pada masa zaman baru, yaitu pada tahun 1492 sampai 1517 hingga sampai saat ini, yaitu zaman ini sudah melalui perkembangan dan perjuangkan oleh salah satu tokoh yang bernama Martin Luther. Demikian penjelasan tentang periodisasi sejarah gereja
Semoga Semoga bermanfaat. Mungkin ada masih kesalahan atau kekurangan, saya ucapkan mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Shalom.